Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini kita akan mulai bab baru di pelajaran matematika, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor bilangan. Sebelum melanjutkan pelajaran, ayo siapkan buku tulis, alat tulis, dan duduk dengan rapi agar anak-anak bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting di buku tulis agar kalian bisa mempelajarinya kembali di lain waktu. Let's go! Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, untuk bisa memahami faktor bilangan, perhatikan situasi berikut ini. Teddy memiliki 4 buah balon. Balon-balon tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Berapa banyak teman Teddy yang mungkin menerima balon itu? Yang pertama, jika Teddy membagikan 4 balon kepada satu temannya, maka satu anak akan mendapatkan 4 buah balon. Yang kedua, Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya. Masing-masing temannya akan mendapatkan 1 balon, tetapi ada 1 balon yang masih dibawa oleh Teddy. Yang ketiga, Teddy membagikan 4 balon kepada 2 temannya. Maka masing-masing anak akan mendapatkan 2 balon. Dan yang keempat, Teddy membagikan 4 balon kepada 4 temannya dan masing-masing temannya akan mendapatkan 1 balon. Dari situasi Teddy tadi, maka kita akan mencari faktor bilangan dari angka 4. Dari 4 kemungkinan ini, manakah yang termasuk faktor bilangan 4 dan manakah yang tidak termasuk faktor bilangan 4? Coba ingat-ingat kembali, apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Dari 4 situasi ini, hanya ada satu situasi di mana ada sisa balon yang masih dipegang Teddy. Maka, faktor bilangan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan 3 bukan faktor bilangan dari 4 karena jika dibagi, Teddy masih memegang 1 balon. Kita coba ke contoh soal yang ada di buku ya. Gina memiliki 6 kue. Kue itu akan dibagi kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Jika kue itu dibagikan kepada 6 teman, masing-masing akan mendapatkan berapa kue? 1 kue. Kemudian, jika kue itu dibagikan kepada 5 teman, masing-masing akan mendapatkan 1 kue, namun akan ada sisa 1 kue lagi. Jika kue itu dibagikan kepada 4 temannya, masing-masing akan mendapatkan 1 kue dan tersisa 2 kue lagi. Jika kue itu dibagikan kepada 3 teman, masing-masing akan mendapatkan 2 kue. Dan jika kue itu dibagikan kepada 2 teman, maka masing-masing akan mendapatkan 3 kue. Jika kue itu dibagikan kepada 1 teman, masing-masing akan mendapatkan 6 kue. Dari contoh tersebut, manakah yang termasuk faktor bilangan dari angka 6? Jawabannya adalah jumlah yang tidak memiliki sisa,
yaitu 6, 3, 2, dan 1. Maka faktor bilangan dari angka 6 adalah 6, 3, 2, dan 1. Kalian bisa mencoba contoh soal lainnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan faktor suatu bilangan. Kita langsung coba contoh soal seperti yang ada di buku ya. Carilah semua faktor dari angka 45. Untuk menentukan faktor dari 45, kita harus membuat perkalian untuk mendapatkan angka 45. Kita coba dari angka yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa? Ada 45. Jawabannya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 45. Kemudian 2 dikali berapa ya? Ada 45. Karena tidak bisa, maka artinya angka 2 bukan faktor dari 45. Selanjutnya, 3 dikali berapa ya? Ada 45. Jawabannya adalah 15. Kemudian, angka 4. Karena angka 4 tidak bisa dikalikan angka lain menjadi 45, maka angka 4 bukan faktor dari 45. Selanjutnya ada 5 dikali 9 menjadi 45. Apakah 45 bisa dibagi 6? Atau adakah bilangan lain yang bisa dikali 6 menjadi 45? Karena tidak bisa, maka angka 6 dan angka seterusnya bukan faktor dari angka 45. Kesimpulannya adalah semua faktor dari 45 adalah angka 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sekarang kita coba latihan soal di bagian Ayo Berlatih 2.2 yang ada di buku kalian. Ustazah akan mengambil contoh soal nomor 2 yaitu bilangan 54. Bilangan-bilangan pada kelopak bunga adalah faktor dari bilangan pada bagian tengah bunga. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Untuk mengisi kelopak bunga yang masih kosong, ayo kita cari faktor-faktor dari angka 54. Yang pertama, 54 kita bagi 1 menjadi 54. Kemudian 54 dibagi 2 menjadi 27. Yang ketiga, 54 dibagikan dengan 3 menjadi 18. 54 tidak bisa dibagi 5 dan tidak bisa dibagi 4. Maka kita langsung lanjut ke pembagian 6. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Kemudian 54 dibagi 7 tidak bisa. Maka angka 7 dan seterusnya bukan merupakan faktor dari 54. Sekarang ayo kita susun mana saja angka yang menjadi faktor 54. Yang menjadi faktor 54 adalah angka sebelah sini dan juga angka sebelah sini. Pada kelopak sudah ada angka 1, 2, angka 3 belum ada. Maka kita isi satu kelopak dengan angka 3. Kemudian ada angka 18, 6, angka 9 belum ada. Kita isi kelopak dengan angka 9. Angka 27 juga belum ada. Kita isi kelopak dengan angka 27. Dan
Angka 54 sudah ada di kelopak. Kelopak bunga kita sudah selesai. Maka faktor dari 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54. Kalian bisa berlatih soal-soal yang lainnya yang ada di buku kalian dengan cara yang sama. Sekarang kita akan coba soal di bagian Ayo Berlatih 2.3. Ustazah akan mengambil contoh soal nomor 8 yaitu bilangan 48. Kita coba dari angka yang terkecil yaitu 1. Dikalikan 48 menjadi 48. Kemudian angka 2 dikalikan 24 menjadi 48. Kemudian angka 3 dikalikan dengan 16 menjadi 48. Kemudian angka 4 dikalikan dengan 12 akan menjadi 48. Dan yang terakhir, angka 6 dikalikan 9 menjadi 48. Maka semua faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 24, dan 48. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat dari faktor. Coba perhatikan. 25 dibagikan dengan 1 adalah 25. 105 dibagi 1 menjadi 105. Maka sifat pertama dari faktor adalah angka 1 merupakan faktor dari semua bilangan. Jadi semua bilangan pasti memiliki faktor 1. Selanjutnya perhatikan lagi berikut ini. Angka 7 jika dibagikan dengan 7 sama dengan 1. Angka 115 jika dibagikan dengan 115 akan menjadi 1. Maka sifat kedua dari faktor adalah setiap bilangan yang bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Jadi, jika yang dicari adalah faktor dari angka 7, pasti memiliki angka 7 sebagai faktor dari bilangan tersebut. Jika angkanya 115, pasti ada faktor 115. Kemudian untuk contoh yang ketiga, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor terkecil dari angka 8 adalah 1, dan faktor terbesar dari angka 8 adalah angka itu sendiri atau angka 8. Maka sifat ketiga dari faktor adalah setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Artinya tidak mungkin lebih dari faktornya. Misalnya angka 8, maka faktor terbesarnya adalah 8, tidak mungkin 9, 10, 11, dan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan merupakan suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Kita coba contoh seperti yang di buku. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Pertama, kita cari faktor dari angka 16. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu angka 1. Kemudian angka 2, yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Dan angka 4, yaitu 4 dikalikan 4 menjadi 16. Maka faktor dari 16 adalah angka 1,
2, 4, 8, dan 16. Jika ada dua angka yang sama, kalian cukup menuliskan satu saja ya. Kemudian kita cari faktor dari angka 24. Kita coba cari dari yang paling kecil yaitu angka 1. Kemudian jika angka 2 dikalikan dengan 12. Angka 3 dikalikan dengan 8. Dan angka 4 dikalikan dengan 6. Maka faktor dari angka 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari faktor persekutuan dari 16 dan 24. Karena faktor persekutuan merupakan suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih, kita cari angka-angka yang sama dari faktor 16 dan faktor 24. Angka yang sama adalah angka 1, 2, 4, dan 8. Maka faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah angka 1, 2, 4, dan 8. Kita akan coba contoh soal yang ada di Ayo Berlatih 2.4 yang ada di buku. Ustadzah akan mencontohkan soal yang B, yaitu faktor persekutuan dari angka 10 dan angka 15. Pertama, kita cari dulu faktor dari angka 10. 1 dikali 10 sama dengan 10, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Angka 10 sudah tidak bisa lagi dibagi selain dari angka-angka ini. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kemudian kita akan mencari faktor dari 15. Yang pertama 15 kita kalikan 1 menjadi 15. Dan angka 3 dikalikan 5 menjadi 15. Angka 15 sudah tidak bisa dibagi dengan angka lain selain angka ini. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Karena faktor persekutuan, kita akan mencari angka yang sama dari faktor-faktor yang sudah kita cari. Angka yang sama yaitu angka 1 dan angka 5. Maka faktor persekutuan dari 10 dan 15 adalah angka 1 dan angka 5. Kalian bisa mencoba contoh soal lain yang ada di buku ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ustadzah harap semuanya bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.